Tiap hari Anda makan. Kalau Anda tidak makan, mungkin Anda sekarang sudah tidak hidup. Bukankah tiap hari kita haus? Kita cuma mengatakan haus. Tiba-tiba terpikir di benak kita, minum nih. Minum es teh manis kah, es jeruk, minum apalah, hangat, dingin. Ya, terserah kita. Kita tinggal minum. Dan tiap hari kita bisa gonta-ganti minuman, makanan, mau kopi, mau teh, dan segala macam. Ya. Bukankah tiap hari teman-teman sekalian, ya, kita selalu butuh nafas, kita selalu butuh pendengaran kita selalu butuh cahaya untuk mata kita selalu butuh berfungsi untuk tubuh kita sampai hidung kita bisa membedakan mana bau wangi, bau busuk seketika, lidah kita bisa bedain mana asin, mana pedas, mana ya pahit dalam waktu seketika. Nah, semua masih bisa berfungsi dan ini luar biasa ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan semuanya. Yang belum diberikan, mungkin Anda minta menikah sama seseorang, Allah belum kabulkan. Anda minta disembuhkan penyakit, ada penyakit, Allah belum kabulkan. Di situ ya, di poin itu. Mungkin Anda mau bekerja, minta pekerjaan, belum Allah berikan. Tapi ini hanya belum diberikan saja. Ya, Allah melihat kesungguhan kita dan kata Nabi SAW, kalau seseorang itu, ya, Allah melihat keindahan dia dalam berdoa, maka Allah menerlambatkan jawabannya agar dia tetap dalam doanya. Seperti itu. Itu luar biasa itu. Atau supaya tetap dia dapat dalam doanya. Atau memang Allah belum berikan karena memang masih ada penghambat-penghambatnya. Seperti dosa yang dia lakukan misalnya. Ya. Jadi sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur ya. Hadis sahih. Ya bena Adam unfik alaik. Wahai anak Adam berinfaklah. Maka aku akan berinfak kepadamu. Keluarkan dulu. Sedekah dulu. Maka aku akan ya berikan kepadamu. Dan ini ada bahasan sendiri panjang lebar masalah sedekah ini sudah kami bahas tentang keajaiban sedekah. Anda bisa kembali ke playlist di YouTube insyaAllah. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, yang melihat waktu saya percepat sedikit ya, masalah fokus kepada yang halal dan thayyib. Apa itu halal? Yang Allah bolehkan. Ya. Dan thayyib artinya berkualitas. Karena walaupun halal seperti ayam halal, ya, atau kambing atau sapi halal, tapi kalau bangkai sudah enggak thayyib atau rusak, berjamur, bisa mendatangkan penyakit, sudah enggak thayyib, jadi enggak boleh. Ini dua hal harus bertemu. Ya, fokus kepada yang halal dan thayyib. Perhatikan Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah An-Nahl. Ya. Maaf, surah Al-Maidah dulu. Surah nomor 5 ayat 87 sampai 88 ya. Surah nomor 5 Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang beriman, jangan kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Allah halalkan, nikmati, makan, silakan selama halal. Ya. Dan jangan kamu melampaui batas, jangan juga terlalu berlebihan. Mentang-mentang halal lalu kita berlebihan, gitu kan? Makan daging halal tapi dia makan 10 kilo. Nah, mungkin perutnya di mana dia mau taruh? Ya. Artinya dia mau letakkan makanan itu di perutnya di mana 10 kilo gitu kan. Seketika dia makan dalam waktu yang bersamaan. Itu nggak mungkin. Jangan berlebihan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebihan atau melampaui batas. Lalu Allah bilang apa? Ayat 88 yang kita disuruh nikmati, silakan. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Boleh silakan makan buah-buahan, makan sayur, makan daging, makan ikan, segala macam silakan. Yang penting halal Allah bolehkan dan thayyib, berkualitas ya. Jangan rusak ya, jangan yang berbahaya, jangan bangkai gitu kan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Yang kamu beriman kepadanya. Ya. Kemudian juga dalam surah An-Nahl, surah nomor 16. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di ayat 114-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-Nahl 114 ya. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan ke Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah itu. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Ya. Jadi kita disuruh makan yang halal dan thayyib. Boleh, silakan. Ya. Bahkan pernah saya kasih contoh. Kalau seandainya Anda masuk ke dalam satu supermarket. Anda mau beli jenis buah. Misalnya apel.
Apel kualitas A harganya misalnya 200.000 per kilo. Apel kualitas B harganya 100.000. Anda punya kemampuan, Anda bisa beli. Beli aja yang A, nggak apa-apa. Dengan niat mensyukuri nikmat Allah SWT. Asal tidak berlebih-lebihan tadi. Bahkan Anda bisa mendapatkan pahala kalau Anda mau menikmati itu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama, Inna Allaha yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Ya. Sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya, gitu kan. Jadi Allah suka melihat kalau kita pakai baju yang bagus, makan yang enak, penampilan yang rapi. Allah suka lihat itu, tapi tidak berlebihan, dan sumbernya adalah halal dan thayyib. Yang keempat, teman-teman sekalian, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kami pernah jelaskan materi khusus ya 1 jam lebih itu tentang masalah keajaiban istighfar. Ini luar biasa gitu. Ya, jadi usahakan jangan pernah luput istighfar ini dari lisan kita. Dan kita mengambil dalil surah Nuh, surah nomor 71 ya, dalam Al-Quran. Anda bisa lihat ayat 10 sampai ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata kepada kaumku agar mereka memohon ampun kepada Tuhan, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kalau orang beristighfar kepada Allah? Apa bukannya dengan rezeki, Ustaz? Perhatikan ayat 11-nya. Allah mengatakan, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat. Maksudnya hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang mendatangkan masalah ya. Sampai seorang badui mengatakan, ya, siapapun yang ingin menjadi tetangga kami, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah hujan lebat yang menyuburkan tanah-tanah kami. Kemudian ayat 12-nya, Allah mengatakan manfaat istighfar, wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan akan memperbanyak dengan istighfar itu harta juga keturunan ya, atau anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, juga mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ya. Lalu Allah ingatkan, kalau kita tambahkan ayatnya, saya tambahkan 13 ya. Dan beberapa ayat setelahnya ini perhatikan baik-baik. Allah mengatakan, malakum la tarjuna lillahi waqara. Mengapa kamu tidak percayakan kebesaran Allah? Apa yang menghalangimu untuk minta hanya kepada Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Sementara Dia telah menciptakanmu dengan beberapa fase, tingkatan. Dari sperma ketemu sama sel telur, gumpalan darah, gumpalan daging, dan seterusnya sampai jadi manusia. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 15-nya, alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat? Kenapa masih ragu? Ayat 16-nya, wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wa ja'ala asy-syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah, mati, dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah yang telah menjadikan untukmu bumi hamparan. Litasluku fiha subulan fijaja. Agar kamu menjalani jalan-jalan luas di bumi itu. Ya. Jadi ini semua manfaat istighfar yang luar biasa. Dan ini bahasanya panjang ya, tapi perbanyak istighfar, teman-teman sekalian. Ini sudah pernah kami jelaskan masalah ini panjang lebar sekali. Bagaimana Hasan Basri rahimahullah didatangi oleh 3 orang, yang satu sudah lama nggak punya anak, ya. Kemudian sudah ikhtiar tapi belum punya anak, yang satu punya penyakit belum sembuh-sembuh, yang satu sudah lama bekerja tidak pernah kaya-kaya. 3-tiganya datang lalu minta petunjuk. Hasan Basri hanya mengatakan perbanyak istighfar, perbanyak ya, bukan cuma istighfar, perbanyak, ya, perbanyak istighfar itu. Maka Hasan Basri, orang-orang itu pulang lalu Hasan Basri ditanya rahimahullah, kenapa anda cuma mengatakan perbanyak istighfar? Mungkin yang satu tadi butuh tabib atau obat, yang satu mungkin butuh modal, ya. Karena yang satu, 2 orang kan punya penyakit, satu tidak punya keturunan, yang satu sudah lama kena penyakit di perut tapi tidak sembuh gitu. Ini butuh tabib, butuh obat. Yang satu mungkin yang tadi mau menjadi orang kaya butuh modal atau butuh dipandu kepada satu program ya kerja gitu kan. Maka dia mengatakan, bukankah Allah berfirman, lalu dia membacakan surah Nuh ayat 10 sampai 12 tadi. Ya, dan Nuh berkata kepada kaum, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, maka Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit dan memperbanyak untuk kalian harta dan juga keturunan, gitu kan. Sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang kelima, teman-teman, bertakwa kepada Allah SWT. Artinya patuh kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan ini Anda bisa lihat dalam surah At-Talaq ya.
surah nomor 65 dalam Al-Quran. Ini banyak sekali manfaat orang bertakwa, dan ini sudah kami jelaskan panjang lebar di di masalah bekal dunia akhirat. Anda bisa kembali kepada playlist YouTube kami, Anda bisa klik cari judulnya bekal dunia akhirat. Kami bahas panjang lebar tentang masalah takwa di situ, definisinya dan semua dalil-dalil berhubungan dengan masalah. Tapi Anda bisa lihat bagaimana masalah takwa ini Allah jelaskan dalam surah At-Talaq, ya. Di ayat 2-nya surah nomor 65, a'udzubillahi minasyaitonir, ayat yang masyhur, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya makhraja, jalan keluar dari semua permasalahannya, ya. Kemudian ayat 3-nya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, ya. Jadi ini jelas Allah memberikan rezeki. Ini saksi bahasan kita di sini, ya. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah, dan takwa itu artinya patuh. Itu ringkasnya. Bagaimana apa yang Allah perintahkan Anda kerjakan, wajib ataupun sunnah. Apa yang Allah larang Anda jauhi, haram ataupun makruh. Ya, yang halal Anda nikmati, yang haram Anda tinggalkan. Ya, saya ringkaskan. Kemudian yang keenam, tawakal kepada Allah SWT. Dan makna tawakal adalah menyerahkan, ya, hasil setelah berusaha. Itu tawakal. Dan bedanya dengan tawakul. Tawakul artinya menyerahkan sebelum berusaha. Ya. Pernah ada sahabat begitu datang ke masjid Nabi SAW mau hadir pengajian. Kemudian dia bimbang, ikat nggak sih unta ini? Udahlah, nggak usah ikat, tawakkaltu ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Begitu dia masuk masjid, untanya lari. Akhirnya dia bingung. Dia kejar unta tersebut. Dan unta ini cepat sekali lari dan susah untuk dikejar gitu. Intinya dia tidak dapat untanya. Dia pulang ke masjid, pengajian sudah selesai. Nabi SAW tanya, kenapa kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, begini ceritanya. Apa kata Nabi SAW? Iqilha, tawakkal ala Allah. Ikat dulu untamu baru kau tawakal. Masa nggak dikunci mobil sama motor sudah tawakal? Dia dicuri. Ya, itu tawakal namanya. Dan Allah menyebutkan masih dalam surah yang sama dalilnya, ya, dalam surah At-Talaq surah nomor 5 ayat 3-nya. Ya, setelah Allah mengatakan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kembali kepada ayat tadi, Allah memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka bagi orang yang bertakwa. Lalu Allah bilang, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah jadi pencukup baginya. Dan dalam hadis riwayat Ahmad yang sahih, yang masyhur, kalau kalian bertawakal sebenar-benar tawakul, ya, sebenarnya tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki burung yang keluar di pagi hari, kemudian dia pulang sore dalam kondisi perutnya penuh. Dan Imam Ahmad mengatakan, sungguh bodoh kalau ada orang mengatakan, duduk aja nanti rezekinya akan datang, ya. Ya, saya akan bertambah dari jenis rezeki yang kedua yang sudah kita jelaskan, ya. Sementara, ya, Allah mengatakan seperti burung yang keluar di pagi hari dan pulang sore hari dalam kondisi perutnya sudah kenyang. Kemudian teman-teman sekalian, kiat yang ke-7, ya, yaitu silaturahim. Ya. Jadi jangan lupa hak-hak kerabat, teman-teman sekalian, hak-hak kerabat. Ya. Dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini. Ya. Ya, di antaranya kita langsung saja ke poinnya, yaitu hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Dilapangkan rezekinya. Ya, rahim ini orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Makanya pada ada sahabat dalam hadis Bukhari juga membawa sebuah kantong dirham. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini ada kantong dirham, saya ingin sedekah. Ada dua orang target saya. Yang satu punya hubungan kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Yang mana saya dahulukan? Kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada orang yang punya hubungan kerabat, dengan kau akan mendapatkan dua pahala sekaligus. Dua pahala sekaligus. Yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahimnya. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lainnya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adab Mufrad. Man ittaqa rabbahu wa wasala rahimahu nusi'a fi ajalihi wa thara ma lahu wa ahabbahu ahluhu. Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, ini kayak menggabungkan poin tadi, ya, poin nomor 5, takwa kepada Allah. Dan menyambung silaturahim, disambung dengan poin nomor 7 tadi, ya, silaturahim kepada kerabatnya. Niscaya umurnya akan diperpanjang dan hartanya akan diperbanyak, serta keluarganya akan mencintainya. Jadi ini jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dengan silaturahim. Jangan teman-teman, begitu Allah berikan Anda rezeki, justru Anda melupakan kerabat. Ada kerabat-kerabat yang miskin. Apalagi di sini puncak daripada silaturahim adalah masalah orang tua, kedua orang tua. Ini penting.
Ini panjang teman-teman, tapi saya ringkaskan. Kemudian yang ke-8, haji dan umroh. Haji dan umroh. Ya. Ini amal, usahakan sering dikerjakan. Walaupun sekarang masih tertutup, baru akan dibuka insya Allah. Dan semoga Allah kembalikan pulih seperti biasa. Karena Masya Allah jemaah umrah dan jemaah haji kita ini cukup banyak. Dan semangat, itu sangat bagus. Renungi hadis-hadis Nabi SAW ini. Ya. Di antaranya, kata Nabi SAW ya, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal dhahabi wal fidda wa laysa lil hajjati al-mabrur jazaa thawabun ila al-jannah. Artinya selalulah ya ikut sertakan antara haji dan umrah. Setelah haji umrah lagi, umrah haji lagi. Begitu terus, usahakan semampunya. Karena keduanya akan menghilangkan kemiskinan, berarti akan jadi kaya. Dan dosa-dosa, bersih dosa-dosanya. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali surga. Ya. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ibnu Majah, dan Syekh Albani menghasankan hadis ini, kata Nabi SAW, al-ghazi fisabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullahi da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, orang yang berperang jalan Allah, juga orang yang haji serta umroh adalah tamu-tamu Allah. Ya. Allah memanggil mereka, maka mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta, pasti Allah akan berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka minta apapun diberikan. Oleh karena itu, salah satu kunci ya terpenuhi hajat-hajat kita, teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kita melakukan haji dan umroh. Baik teman-teman sekalian. Selanjutnya kita pindah poin nomor 9. Hijrah. Hijrah, ya. Hijrah puncaknya adalah hijrah dari negara kafir yang kita tidak bisa ibadah ke negara Islam. Juga masuk dalam makna hijrah, sebagian ulama mengatakan, dan ini sudah kita jelaskan di bedah buku kita, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Walaupun alhamdulillah sudah selesai kemarin bukunya kita bedah ya. Tapi yang jelas buku itu berisikan banyak bab-bab tentang masalah hijrah. Nah ini sebagian ulama mengatakan hijrah juga pindah dari keadaan kemaksiatan, ya keterpurukan keimanan kepada ketaatan kepada Allah SWT. Jadi hijrah. Dan masuk dalam umumnya firman Allah SWT dalam surah An-Nisa. Anda bisa buka surah nomor 4 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan muragaman, ya. Yaitu peluang-peluang, ya, rezeki-rezeki. Katsira, banyak. Wasa'a, dan kelapangan, ya. Allah SWT berikan kelapangan. Banyak pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini, tapi yang jelas ayat-ayat ini sudah berbicara dengan dirinya sendiri kalau dia akan menjadi penyebab rezeki, ya. Kemudian yang ke-10 teman-teman, doa. Doa. Sering berdoa kepada Allah SWT. Doa ini adalah sumber rezeki, ya. Minta kepada Allah SWT sebelum keluar rumah, berdoa, ya. Zikir pagi petang, baca doa, ya. Antara azan iqamah, sepertiga malam, berdoa. Berdoa kepada Allah SWT. Doa banyak sekali manfaatnya. Kalau kita ingin bahas ini panjang. Dan saya sudah ada judul, teman-teman, kita sudah bedah di YouTube judulnya, di playlist Anda bisa lihat dahsyatnya doa. Di situ luar biasa bagaimana doa punya pengaruh yang sangat luar biasa. Usahakan Anda selalu manja, bergantung. Dan doa itu ringkasnya curhat dengan Allah. Kenapa tidak mau? Kenapa tidak mau? Hadis yang dihasankan oleh Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yadu Allah yaghdab alaih. Sampai tidak minta pada Allah, Allah malah murka padanya. Karena dia seakan-akan sombong. Harusnya dia minta kepada Allah SWT. Dan di antara doa yang masyhur yang kita selalu dianjurkan baca di pagi hari, ya. Allah marzuqni ilman nafi'ah. Ya Allah berikanlah aku rezeki, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi', dan rezeki yang luas. Wa amalan mutaqabbal, dan amal yang diterima. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT. Ingat, doa dimulai sebelum aktivitas. Makanya kita berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum keluar rumah, sebelum biologis, ya. Jadi berdoa dulu. Sebelum ke dokter kita berdoa dulu supaya Allah jadikan dokter itu penyebab kita sembuh. Jadi doa ini sangat penting, ya. Berdoa kepada Allah SWT. Biasakan berdoa. Jadikan doa itu sebagai satu rutinitas yang kita lakukan sehingga kita bergantung kepada Tuhan kita. Kemudian yang ke-11 teman-teman, nikah. Dan nikah ini termasuk pintu rezeki, ya, pintu rezeki. Anda bisa lihat firman Allah SWT dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32, ya. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jelas sekali ayatnya. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jangan biarkan ada bujang, duda, gadis, janda. Menikah. Mudahkan pernikahan itu.
Dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, dari laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, maka dengan pernikahan itu Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Dan sabda Nabi SAW jelas sekali, gitu kan. Dalam Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, bukan hadis ya, tapi perkataan sahabat mauquf, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan pada pernikahan. Itu kata beliau, jelasnya, gitu kan. Dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga ya, dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ya. Begitu juga hadis Nabi SAW yang masyhur, ya, yaitu kata Nabi SAW, thalathatun kulluhum haqqun 'ala Allah azza wa jal aunuhu. Ada 3 golongan yang pasti Allah akan memenuhi kebutuhan mereka. Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang jihad di jalan Allah, wan nakihu alladhi yuridul afaf, dan orang yang menikah karena takut ya terjerumus dalam dosa, maksudnya dia menyelamatkan dirinya. Wal mukatibul ladzi yuridul ada, dan orang budak yang membebaskan diri sehingga ditebus dirinya pada majikannya. Tapi di sini saksi bahasan kita adalah seseorang yang menikah, ya. Kemudian teman-teman sekalian yang ke-12, menuntut ilmu, belajar, ya. Ini juga termasuk pintu rezeki tersendiri, ya. Cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah ini teman-teman sekalian, tapi ada riwayat yang menarik, yaitu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang dulu bersaudara di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtarifu fashkan. Ada 2 orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu ya, menuntut ilmu dan yang lainnya giat bekerja, dan dia membiayai saudaranya gitu. Al-muhtarifu akhahu fasyaka al-muhtarifu akhahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bekerja keras ini sehingga membiayai saudaranya yang menuntut ilmu ini datang dan mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata, la'alla, lalu dia mengeluh, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaku bihi. Ketahuilah sesungguhnya kau diberikan rezeki justru karena saudara menuntut ilmu itu, ya. Jadi dari hadis ini ulama mengatakan orang yang membiayai orang lain saya tuntut ilmu bisa dapat rezeki, apalagi orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Ya. Dan dengan kita menuntut ilmu teman-teman, kita jadi tahu ya tentang mana halal, mana haram. Ya. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam statement yang masyhur mengatakan, sesungguhnya orang yang belum memahami agama, ya, maka jangan berdagang di pasar kami. Dalam riwayat lain, siapa yang berdagang sebelum memahami agama, maka dia akan terjerumus dalam riba dan akan terus terjerumus. Jadi memang ilmu ini akan membuat kita jadi tahu mana halal mana haram, gitu kan? Sehingga kita hanya fokus kepada halal, dan halal ini akan mendatangkan banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13 teman-teman, persahabatan yang baik, ya. Persahabatan yang baik. Dan ini sudah masyhur sekali, ya. Hadis Nabi SAW, mathalul jalisis salih wal jalisus su. Perumpamaan komunitas yang baik, sehat, yang soleh, yang halal, ya, sibuk dengan yang halal, dan komunitas yang buruk, kemaksiatan, kamathali sahibil misk wa kirul haddad. Artinya, perumpamannya seperti majelis yang komunitas yang baik ini, yang sehat, yang berprestasi, ya, yang sibuk dengan yang halal, ini seperti penjual minyak wangi. Dan komunitas yang pengangguran, yang malas, ya, ini seperti peniup api, ya, atau pembakar, ya, pandai besi yang suka membakar, memanaskan besi, ya. Kata Nabi SAW, kalau orang yang memberikan, saya langsung terjemahkan saja, kalau orang yang memberikan orang yang minyak wangi ini, maka bisa saja kau membeli darinya, atau kau akan mendapatkan bau yang wangi darinya. Jadi salah satunya, kau akan membeli darinya, atau kau akan minimal mendapatkan bau wangi. Dan perumpamaan pandai besi bisa membakar baju badanmu atau bajumu, atau paling tidak kau akan mendapatkan bau yang busuk dari dia. Jadi kalau teman-teman berteman sama orang yang berprestasi, itu akan besar sekali pengaruhnya. Orang yang cerdas dan juara di sekolah, di kampus, Anda akan mirip sama dia. Orang yang berprestasi dalam bisnisnya, punya perusahaan, Anda juga akan seperti dengan dia. Orang yang hafal Quran, orang yang macam-macam, ya, kebaikan-kebaikan, Anda akan mirip dengan dia. Tapi kalau Anda bergaul dengan pengangguran, pemalas, Anda akan sama juga dengan dia.
Perhatikan sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili, falyandur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang akan sesuai dengan kebiasaan teman karibnya. Ya kan gitu. Oleh karena itu perhatikanlah baik-baik siapa yang jadikan sebagai teman karib. Hadis sahih diriwayatkan Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Ya, jadi harus hati-hati. Ini penting, komunitas yang sehat. Jadi kalau mau prestasi, cari teman-teman yang berprestasi. Pasti akan seperti itu. Dan kami sudah praktekin itu teman-teman sekalian. Di kampus dulu saya cari teman-teman yang prestasi, saya teman sama mereka. Nilai saya berdekat dengan mereka. Ya. Kalau berteman sama orang yang malas, tidak mau belajar, dan segala, akan sama dengan mereka. Begitu juga dengan pada saat kita tarik kepada hal-hal yang lainnya. Kemudian selanjutnya yang 14, keterampilan, punya keterampilan. Dan juga teman-teman sekalian inovatif. Inovatif. Dan ini penting ya. Ini penting sekali. Jadi dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu min amalin, Inna Allah yuhibbu min abdin idza amila amalan an yutqinahu. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya sesungguhnya Allah sangat suka dari seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan maka dia menguasainya. Menguasainya. Ini penting. Ya. Dan ini teman-teman sekalian harus kita kuasai keterampilan. Dan kata Umar bin Khattab, kuasailah keterampilan-keterampilan. Karena biasanya seseorang di antara kalian membutuhkannya satu waktu. Gitu kan? Dan Umar bin Khattab pernah melihat ada orang tampan bersih. Kata dia, aku melihat seseorang tampan dan bersih. Pada saat aku tanya apa pekerjaan yang dikatakan pengangguran, maka jatuh di mataku. Ya. Ya, sudah pernah kita jelaskan juga di tema, kalau Anda mau dengarkan bisa lihat di playlist YouTube, katakan ya untuk sukses ya. Jadi bagaimana kita dianjurkan, dan kita di sini teman-teman usahakan selalu punya tatwir ya, inovatif, kita berkreasi, kembangkan teman-teman selama itu boleh, dan Allah SWT akan berkahi selama kita sudah berusaha ya. Ini juga poin tentunya. Kemudian poin yang ke-15 teman-teman sekalian, jauhi sifat mengemis ya. Berkeluh kesah. Ini penting ya. Dan kita harus bekerja teman-teman sekalian. Ya. Tidak boleh membiasakan ya, minta-minta. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Man sa'ala min ghairi fakrin, faka'annama ya'kulul jamr. Siapa yang mengemis minta-minta pada dirinya, padahal dia tidak fakir, maka seakan-akan dia memakan bara api. Ya. Juga dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh An-Nasai, Tirmidzi, Ahmad, ya. Dan kata Syekh Albani hadis ini hadis sahih. Kata Rasulullah, al-mas'alatu kada wa kada biha ar-rajul wajahu illa an yas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Meminta-minta adalah seperti seseorang mencakar wajahnya sendiri, kecuali jika ia meminta-minta pada penguasa yang memang dia butuh untuk itu, darurat, atau perkara yang benar-benar ia sangat membutuhkannya. Jadi tidak bisa sama sekali memohon-mohon ya, mengemis-ngemis ya. Dan ini penting teman-teman sekalian untuk difahami ya. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tentu ini bahasanya cukup panjang ya. Tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf, kemuliaan. Kalaupun dia mau sesuatu, maka dia tawarkan jasanya, dia bekerja. Kecuali Allah bukan pintu kekayaan. Dan tidak ada yang membuka pintu miskin, mengemis-ngemis. Kecuali Allah, tidak ada yang membuka pintu mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Ya. Kemudian yang ke-16 teman-teman, tidak berputus asa. Ya. Ini salah satu sifat orang beriman ya. Mereka tidak berputus asa ya, terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh putus asa karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita berputus asa. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan masalah itu. Seperti misalnya dalam surah Al-Hijr, Anda bisa lihat surah Al-Hijr ya. Itu di ayat 56 55 sampai 56 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin qala man yaqnutu min rahmati rabbi illa dhallun. Mereka mengatakan kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Ibrahim lalu berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah, pesimis terhadap karunia Allah, dan putus asa dari rahmat Allah, bagian daripada dosa besar. Waktu ditanya Nabi SAW tentang dosa besar apa, maka kata Nabi SAW, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Berputus asa dari pesimis terhadap ya, karunia Allah, dan berputus asa dari rahmat Allah adalah bagian daripada ya, dosa besar. Jadi kita tidak boleh. Dan Anda bayangkan bagaimana Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar, ini ayat yang luar biasa. Surah nomor 39 ayat 53 ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Sudah terlalu banyak dosanya, banyak pelanggarannya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah bisa membersihkan semua kesalahan itu. Dan sungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang agar kita tidak putus asa. Jadi jangan gagal di satu upaya lalu kita putus asa, tidak. Kita orang Islam adalah umat yang bergerak, umat yang tidak putus asa. Kalau kita gagal di satu usaha, kita akan berusaha yang lain. Kita gagal melamar di wanita ini, kita akan pindah ke wanita yang lain. Kita ikhtiar terus sampai Allah SWT berikan kepada kita yang terbaik. Kemudian yang ke-17 ya, menjauhi semua yang haram, dosa-dosa. Usahakan jauhi semaksimal mungkin ya. Terutama masalah pendapatan ya, pergaulan, maksimalkan, jauhi. Karena dosa-dosa ini bisa jadi penghambat rezeki. Perhatikan hadits Ibnu Majah, kata Nabi SAW, wa innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Sesungguhnya seseorang biasanya terharamkan dari rezeki justru karena dosa yang dia lakukan. Ini umumnya, ini bahasan panjang dan ada bahasan kami dulu tentang bahayanya harta haram ya. Ini sudah pernah kita bahas, insya Allah Anda bisa kembali ke tema itu. Tapi yang jelas tidak boleh ada yang haram, Anda hindari. Jangan usahakan, jangan justru seperti sebagian orang, begitu jadi kaya raya justru berzina sana sini, justru mabuk-mabukan, justru narkotika. Ini ngawur ini. Harusnya harta itu digunakan untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi yang haram. Kemudian yang ke-18, menjauhi sifat malas. Ya. Menjauhi sifat malas. Ini juga termasuk. Nabi SAW berlindung ya. Wa'udzubika minal kasal. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat malas. Tidak boleh malas teman-teman sekalian. Harus selalu rajin. Kapan ada sifat malas, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Harus kita terus semangat. Ya. Ini berhubungan dengan bahasa-bahasa sebelumnya ya. Tapi cukup tadi sabda Nabi SAW bahwasanya beliau berlindung wa'udzubika minal kasal, dan jauhkan kami dari sifat malas. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, jauhi sifat pelit. Ya, walaupun ini ada hubungannya dengan tadi ya, korelasinya dengan masalah bersedekah di poin-poin yang sebelumnya ya. Tadi di poin yang kedua ya. Tapi tetap aja kita khususkan, karena ada orang dia kaya raya dan dia anggap dirinya sudah bersedekah, padahal sebenarnya dia pelit. Saya pribadi melihat ini ya, subhanallah, harusnya makin banyak rezeki Allah berikan, harta yang melimpah pada Anda misalnya, maka harusnya makin banyak Anda bersedekah. Harusnya, gitu kan. Tapi banyak orang tidak seperti itu teman-teman sekalian. Saya temukan ada orang dulu kaya raya, saya naik satu mobil, Masya Allah, mobilnya sangat mewah teman-teman sekalian. Mewahnya luar biasa gitu, luar biasa gitu. Kemudian saya lihat di sampingnya ada uang yang dia taruh, 1.000 baru, uang 1.000 baru. Tapi ini dia bersedekah sebenarnya, cuman dia pikir dia sudah sedekah. Lalu dia bilang sama saya, ini orang-orang miskin kesian nih, pengen jalan dikasih 1.000 rupiah sama dia. Oke, dianggap dirinya sudah bersedekah. Kalau saya melihat nilai harta yang dimiliki orang tersebut dengan sedekah 1.000 rupiah, kayaknya belum berimbang gitu ya. Nah, ini saya tidak katakan dia bakhil, tapi poinnya masih kurang pas. Ya, orang kalau mau dapatkan ikan paus harus pakai kapal tanker teman-teman sekalian. Kita lihat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu tidak bisa tidur malam hari karena hartanya melimpah datang. Lalu istrinya bilang, kenapa? Ada apa? Apakah ada kesalahan yang saya lakukan? Kata dia, tidak, kau sebaik-baik istri, dia bilang. Lalu kata Talha, saya terganggu dengan harta saya ini. Kata istrinya, kenapa kau pikirkan? Sedekahkan aja. Lalu disedekahkan. Semuanya 400.000 dirham, miliaran pada satu dikeluarkan sekaligus. Begitu mereka luar biasa. Dan saya melihat subhanallah teman-teman kita yang Allah berikan rezeki ini, kalau mereka membuka dirinya di pintu sedekah ini, menjauhkan sifatnya dari sifat bakhil, dia betul-betul lepaskan diri dari itu, dia berbagi aja terus, tidak pernah menolak siapapun yang minta, maka kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan siapa yang berhasil terlepas daripada sifat bakhilnya, ya, dibersihkan dari dirinya, dia bersihkan dari dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung.